Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kita akan membuka halaman yang pertama setelah muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin. Babul ikhlas wa ikhdarun niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al-barizah wal khafiyah, untuk seluruh amal, ucapan maupun keadaan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini judul bab yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga di antara kemudahan dalam kitab belajar Riyadhus Shalihin, penulisnya mencantumkan di setiap awal diberi dengan judul bab. Nah, nanti di bawah bab itu ada fasal. Di bawah bab itu ada fasal, bahasa kita ya subbab ya. Kemudian kebiasaan dari Imam An-Nawawi seperti yang kemarin kita sampaikan, beliau akan menyebutkan ayat terlebih dahulu, baru setelah itu beliau menyebutkan hadis. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu, agar mereka beribadah Allah hanya kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, lahu, untuk Allah, ad-din. Ad-din maknanya adalah amalan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, tudanu, kamu akan dibalas. Kata ad-din memiliki dua makna secara bahasa. Yang pertama bisa maknanya adalah amalan, dan yang kedua bisa maknanya adalah konsekuensi dari amalan, dalam kurung balasan terhadap amalan. Karena itu hari kiamat disebut juga dengan hari ad-din, sebagaimana di surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin, raja untuk hari ad-din. Dan yang dimaksud dengan Yaumuddin adalah Yaumul Qiyamah, yaitu hari pembalasan. Disebut sebagai Yaumuddin karena di hari itu Allah Ta'ala memberikan pembalasan bagi seluruh amal hamba. Sehingga mukhlisina lahuddin, ad-din di sini tidak mungkin kita artikan pembalasan, tapi kita artikan amal yang dilakukan oleh hamba. Mukhlisina lahu, mengikhlaskan, lahu, untuk Allah, ad-dina, amalan. Hunafa'a, hunafa bentuk jamak dari kata hanif, dan hanif adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa al-hanifiyah, agama Hanifiyah. Apa yang dimaksud dengan al-hanif? Al-hanif secara bahasa maknanya adalah condong, al-mail. Al-hanif maknanya adalah condong. Dan ajaran tauhid disebut sebagai hanif karena orangnya condong kepada tauhid
meninggalkan syirik. Sehingga makna hunafa'a ini menjelaskan tentang hal, statusnya sebagai hal, halu kaunihi hanifan, dalam keadaan condong meninggalkan syirik menuju tauhid. Maka kalau kita terjemahkan secara bebas, mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya, condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Dan ini syarat lengkap terpenuhinya la ilaha illallah. Syarat lengkap terpenuhinya la ilaha illallah. Sebab orang beramal kepada Allah, tapi di saat yang sama dia juga beramal kepada selain Allah, berarti dia cacat dalam masalah syahadat la ilaha illallah. Contohnya gimana Pak? Dia kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Kadang amalnya untuk Allah, kadang amalnya untuk kuburan misalnya. Maka ini adalah orang yang cacat dari sisi tauhid. Dan kesempurnaan tauhid ketika seorang hamba itu tidak pernah beramal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagian ulama mengatakan tauhid itu ibarat bersuci. Sedangkan ibadah itu seperti salat. Fakama anna as-salata la tusamma salatan illa bit-taharah, fakadzalikal ibadatu la tusamma ibadatan illa bitauhid. Sebagaimana salat terhitung tidak sah kecuali dengan taharah, maka ibadah yang dilakukan oleh hamba tidak akan sah kecuali dengan tauhid. Satu cacat dalam masalah tauhid bisa menghapuskan ibadah-ibadah yang lain. Misal salate sah Pak, memenuhi syarat rukun, wajibnya dan seluruhnya terpenuhi. Ikhlas karena Allah, tidak mencari pujian orang lain, tidak riya dan seterusnya. Di tempat yang lain dia menyembah selain Allah, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan sebelumnya menjadi hilang, batal. Sebab itu nas dari Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan batal dan kamu akan jadi orang yang rugi. Maka kita harus punya perhatian yang besar dalam masalah ini. Sebab ketika orang gagal dalam masalah tauhid, maka itu akan menimbulkan kegagalan untuk seluruh amal yang lain. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerintahkan salat tidak hanya memerintahkan agar mengerjakan salat. Maka Allah tidak katakan wa yaf'alu shalah atau wa ya'malus shalah, tapi yang Allah katakan gimana? Yuqimus shalah. Sebab tidak hanya sebatas yang penting dikerjakan, tapi juga harus memenuhi standar ideal. Sehingga dalam masalah sholat tidak boleh prinsipnya yang penting ya sholat. Masalah pakaiannya bagaimana, tepat waktunya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, gak penting, yang penting sholat. Ini prinsip yang keliru. Karena itu Allah kasih ancaman, ada orang yang sholat tapi cilaka, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebab ada orang yang mereka punya pemahaman sholat ki pokoknya yang penting sholat, mbah culat-culit gak saking cepetnya itu ya. Kalau seperti ini caranya, sengaja melakukan sholat yang tidak berkualitas, justru lebih dekat kepada dosa daripada dapat pahala. Ini lebih dekat kepada perbuatan dosa daripada dapat pahala. Maka ada orang yang sholat tarawih pinter rakaat nih 23. Berapa menit Pak? 7 menit pletas ya. Kok bisa sholat seperti itu? Dan itu dibanggakan.
Bukti dibanggakan itu saat diwawancarai itu tidak malu dia. Sehingga diberitakan itu sing jenenge wong nek nglakoni dosa, Pak. Lalu diberitakan seharusnya gimana? Izin dia malu. Enggak usah Mas, enggak usah, wartawan jangan ke sini. Karena ini tindakan memalukan. Ini enggak diberitakan makin bangga, ditunjuk-tunjukkan. Terus saat diwawancarai dia komentar positif untuk kegiatan ibadah yang dia lakukan. Padahal ini lebih dekat kepada dosa daripada kepada pahala. Karena itu Hudzaifah, salah satu sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, pernah melihat ada orang yang salatnya sangat cepat seperti ini. Lalu Hudzaifah bertanya kepada orang itu, "Mundu mata tusalli mithla hadha?" Sejak kapan kamu salat seperti ini? Orang itu mengatakan 40 sana. 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan 40 tahun itu berarti kurang lebih usianya ya 60-an ya. Atau 50-an. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta ala hadza, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kau mati salatmu kayak gini, kamu mati dalam keadaan tidak membawa ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah salat orang harus punya perhatian. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat itu harus ada bentuk i'ta. Maka Allah katakan yu'tu. Yu'tu berarti dia mengeluarkan. Ikhraj. Karena itu kalau ada kasus seperti ini, sering ada orang bertanya ke saya, kayak gini boleh atau tidak? Saya mau bayar zakat. Zakat saya 3 juta. Si A punya utang ke saya 3 juta. Berarti dia termasuk ghorimin. Si A ra iso bayar. Termasuk apa? Ghorimin. Maka saya telepon si A, "Wahai si A, hari ini saya mau bayar zakat 3 juta. Dan kamu kan punya utang ke saya 3 juta. Kowe ra iso bayar, saiki wis ngene wae ya. Zakat 3 juta saya kasihkan ke kamu secara virtual." Nah. Terus selanjutnya gunakan untuk membayar utang saya secara virtual. Wes pok ya, selesai. Alhamdulillah. Semoga Allah terima. Masya Allah. Ulama sepakat seperti ini tidak sah sebagai zakat. Ulama sepakat seperti ini tidak sah sebagai zakat. Sehingga tidak ada zakat yang bentuknya pemutihan utang. Karena tidak ada proses mengeluarkan. Kamu mengeluarkan apa? Ya tidak ada. Pokoknya utangnya si A tak anggap lunas dengan zakat yang saya tarik lagi. Berarti dia tidak mengeluarkan apapun. Dan dalam posisi ini maka dia tidak terhitung sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah ajaran agama yang lurus. Dan ini ayat yang paling sering dipakai oleh para ulama untuk berbicara tentang masalah ikhlas. Ayat yang paling sering dipakai oleh ulama ketika berbicara tentang masalah ikhlas. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Ini ayat berbicara tentang apa, Pak? Tentang masalah kurban. Setelah Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Artinya kita diperintahkan untuk nyembelih kurban itu bukan karena Allah hobi makan daging. Subhanallah, dari pemahaman semacam ini. Sehingga tidak ada perintah, beda ya, dengan ajaran paganisme. Dalam ajaran paganisme ada
ibadah menyembelih. Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk apa lagi? Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Itu ada bentuk mempersembahkan sebagian dari apa yang dia sembelih untuk Tuhannya. Mereka yang menyembelih untuk berhala, darahnya itu dilelet-leletkan di berhala. Bahkan kalau bisa disembelih di atas berhala, biar darahnya mengenai berhala. Mereka yang menyembelih untuk Merapi, kepalanya ditanam di Merapi. Mereka yang menyembelih untuk Segoro Kidul, kepalanya dilarung di Segoro Kidul. Kaum muslimin menyembelih untuk Allah. Getihe mau ditaruh mana, Pak? Siramno ning masjid ngono. Najis ini. Ini justru malah najis. Makanya ulama sepakat tidak boleh menyembelih di dalam masjid. Sebab itu najis. Kemarin kan ada video yang sempat viral ya. Haram menyembelih di dalam masjid. Video bahasa Indonesia. Saya lupa apa yang menyampaikan. Haram juga nyacah-nyacah daging di dalam masjid. Karena para ulama sepakat di antara tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat adalah tempat jagal. Di antara tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat adalah al-masjarah, tempat penjagalan. Kok malah menjadikan masjid sebagai tempat jagal? Gon jagal jangan dipakai sholat. Maka jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk penjagalan. Ngerti nggih? Sehingga tindakan yang salah besar kalau orang menyembelih dilakukan di dalam masjid, nyacah daging atau nyacah daging dilakukan di dalam masjid. Kalau agama paganisme, mereka punya keyakinan senengane Nyi Roro Kidul niku bakso kepala sapi. Nah, makanya dikirim kepala sapi. Engko sing bau reksa Gunung Merapi ya dikirim kepala sapi. Kita juga nggak tahu mau ditongseng atau di apa, nggak tahu. Ditengkleng ya. Sementara kaum muslimin dikasih pemahaman, kalaupun ada syariat menyembelih, Allah nggak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Tapi yang Allah kehendaki apa? Takwa dari para hamba. Sejauh mana dia mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Kalau ada ibadah di tanah suci, bentuknya menyembelih, itu namanya apa, Pak? Namanya apa? Kalau kita nyebutnya dam, nama resminya apa? Dalam Al-Quran namanya apa? Hadiyu. Namanya apa? Hadiyu. Hadiyam balighal Ka'bah. Hadiyu yang sudah sampai ke Ka'bah. Dan hadiyu itu tidak boleh dilelet-leletkan di Ka'bah. Berarti sembelih dilelet-leletkan darahnya di Ka'bah. Tidak boleh. Ka'bah itu harus selalu dijaga kesuciannya. Baik. Sehingga mereka yang haji tamattu begitu masuk tanggal 10 Dzulhijjah mereka datang ke mana? Mina. Ngapain saja di Mina? Ada 4 amalan di tanggal 10 Dzulhijjah yang boleh dilakukan tanpa berurutan. Tapi kalau mau dilakukan secara berurutan, pertama lempar jumroh, yang kedua cukur rambut, yang ketiga menyembelih, yang keempat tawaf ifadah. Enggak. 2 tahun libur saya kira udah hilang, Pak. Masya Allah. 5:30 berarti ya. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dalam masalah penyembelian yang sampai kepada Allah itu takwanya. Karena itu begini ya. Bentuk takwa seorang hamba dalam berkorban itu adalah sejauh mana dia bisa menyesuaikan diri dengan aturan.
Bentuk takwa dalam berkorban adalah sejauh mana hamba itu bisa menyesuaikan diri dengan aturan. Semakin sesuai aturan, semakin bertakwa. Semakin tidak sesuai aturan, berarti nilai takwanya kurang. Paham di sini, Pak? Baik. Karena itu perbandingan kualitas kurban tidak diukur dari bobot daging. Tidak diukur dari banyaknya geteh. Tapi diukur dari sejauh mana kemampuan sang hamba dalam menyesuaikan aturan. Nah, salah satu yang dibahas oleh para ulama seperti ini. Pak, lebih afdol mana? Kurban seekor kambing atau seekor sapi? Wah, cetok sapi. Ya, karena kan lebih mahal ya. Tapi kalau perbandingannya kayak gini, lebih afdol mana? Kurban seekor kambing atau 1/7 sapi. Nah, ini perbandingan kayak gini dibahas ya. Pendapat yang lebih kuat, dan itu sebagaimana keterangan An-Nawawi dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lainnya, yang lebih afdol adalah kurban kambing. Kok bisa, Pak? Karena kurbannya Nabi Muhammad SAW itu utuh satu nyawa. Beliau tidak pernah kurban kurang dari satu nyawa. Sehingga kalau 1/7 sapi berarti dia kurang dari satu nyawa ya. Karena satu nyawa untuk bertujuh. Kurbannya Nabi SAW seekor kambing, kadang 2 ekor, kadang sekian ekor. Jadi tidak urunan beliau. Meskipun beliau membolehkan urunan. Karena itu kalau bicara masalah afdoliyah, yang lebih sesuai praktek Nabi SAW, kurban utuh satu nyawa lebih afdol. Meskipun kalau kita bicara masalah hasil daging, 1/7 sapi jatahnya lebih banyak daripada seekor kambing. Leres, Pak? Nah, karena biasanya ini satu nyawa, sapi juga satu nyawa. Jadi tidak perlu ditafsirkan 1/7 dibandingkan satu kambing dengan 1/7 lah gitu. Nah, kalau gitu jadi bias gitu. Jadi bias. Jadi yang dimaksud 1/7 sapi ya karena urunan itu, Pak ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam berkorban itu beliau tidak urunan, meskipun beliau mengizinkan bagi umatnya untuk urunan. Maka besok yang urunan-urunan sapi itu kalau mau di-upgrade ya bisa seekor sapi. Masya Allah. Pripun niku? Satu nyawa. Berapa orang? 1 orang. Kalau 7 sapi gimana? 7 orang. Berat nggih? Berat, Masya Allah. Berat insya Allah. Tapi tidak apa-apa ya. 1/7 sapi, yang penting pokoknya kurban selalu semarak. Kalau saya membandingkan beberapa masjid ya, kesadaran kurban saya kira yang paling tinggi itu ada di Ar-Marhamah, Pak. Candi Gebang ya. Kemarin ada pinten, Pak? 23 ya. 23 sapi, terus kambingnya 40-an kalau tidak salah. 23 ping 7 itu udah banyak sekali. Berarti kesadaran per kakak untuk kurban itu sudah banyak. Di sini pinten, Pak? 29 sapi. 9 sapi. Kambingnya 10 ya. Kakaknya jumlah kakak. Oh, tapi husnudonnya kurban di luar ya. Husnudonnya kurban di luar. Tayyib. Dan kita pernah menyampaikan idealnya kan jumlah kurban sejumlah kakak muslim yang mampu, ngoten nggih.
Karena kurban itu ibadah tahunan yang disyariatkan bagi mereka yang mampu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Katakan wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalian sembunyikan di hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan di hati, atau kalian tampakkan dengan kalian ucapkan, ya'lamhullah, Allah mengetahui. Karena Allah alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Sehingga lintasan batin, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, kalau Allah tahu, tentu saja tahu ini kan ada konsekuensinya, Pak ya. Berarti setelah Allah mengetahui, konsekuensinya bagaimana? Ada hisabnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, aw tubduhu, atau apa yang kalian nampakkan, yuhasibkum bihillah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan ini berat sekali ya. Sehingga kalau kita lisan itu kan kadang bisa ditahan. Ojo ngomong kaya ngono, meneng dia. Ya, aku tak tahan-tahan lho iki ya. Aku arep nesu karo kamu tapi tak tahan-tahan. Tak kandhani, aku arep nesu karo kamu tapi tak tahan-tahan. Iki wis nesu jane. Kalau lisan mungkin bisa ditahan, tangan bisa ditahan. Ojo njuko, jadi pengen njuko tapi tak tahan-tahan. Itu orang bisa menahan karena dia fisik masih bisa ditahan. Tapi kalau batin kan tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba muncul kebencian, kadang muncul apa muncul, suudzon muncul, itu batin. Dan batin lebih susah untuk dikendalikan. Kadang yang namanya orang iri itu kan tiba-tiba muncul ya. Pada waktu lihat pertama biasa, lihat yang kedua masih biasa, ketiga mulai muncul. Bojone komentar tambah iri, Pak. Sehingga kadang iri itu muncul secara tiba-tiba. Kalau sudah muncul ojo iri tetap ra iso Pak nggih. Kok ya sik tetap nempel lagi. Itu sudah mau diusir enggak bisa. Kadang riak juga seperti itu ya. Di tengah sholat pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, enggak ada perasaan riak. Tiba-tiba datang misalnya siapa gitu ya, Pak Sodik datang. Nah itu dah. Ketika Pak Sodik datang, sudah tiba-tiba ada muncul keinginan riya. Itu terkadang muncul dalam batin manusia dan bisa jadi nggak bisa dikendalikan. Maka dalam posisi seperti ini kita berusaha untuk berjuang memperbaiki batin dengan cara dilawan semampunya. Kalau sudah nggak mampu, semoga tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu sudah berusaha Pak ya, mau menghilangkan suudzon itu kok angel. Kadang tiba-tiba muncul, saya sudah nggak mampu dan mohon ampun kepada Allah Taala. Karena itu di bagian akhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Kita mohon kepada Allah beberapa keringanan agar kita tidak dihukum. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau menghukum aku ya Allah jika kami ini lupa atau akhta'a itu artinya.
tidak sengaja. Akhta'na, kami tidak sengaja. Dan lintasan batin itu kadang tidak sengaja. Ngeten nggih, Pak? Kadang tiba-tiba muncul pikiran kotor. Sudah berusaha untuk dibuang, metu meneh. Dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Baik. Nah, ini semuanya dijadikan dalil oleh An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan masalah menjaga keikhlasan dan ikhdarun niyah, menghadirkan niat dalam setiap amal, ucapan dan keadaan al-barizah wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Selanjutnya beliau membawakan hadis. Yang pertama, hadis tentang masalah niat, hadis yang sangat ma'ruf. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattabi bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ini nasabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafs. Kenapa disebut Abu Hafs? Hafs artinya singa. Abu Hafs artinya sang singa. Dan ada yang mengatakan kenapa dikasih kunyah Abu Hafs, karena putrinya bernama Hafsah. Umar bin Khattab, kemudian nasabnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ya, kita enggak kenal nama-nama itu ya. Yang kita kenal Umarnya. Tapi sederet nama-nama ini, Khattab itu bukan muslim. Umarnya muslim. Sehingga kita mendoakan radhiyallahu anhu. Karena ayahnya mati dalam posisi bukan sebagai seorang muslim. Dan Umar berasal dari Bani Adi. Makanya sering disebut Umar Al-Adawi. Berasal dari Bani Adi. Bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Dari suku Quraisy, dari Bani Adi. Kalau Abu Bakar dari Bani apa? Dari Tamim ya. Abu Bakar At-Tamimi. Kalau Utsman dari Bani Umayyah. Utsman Al-Umawi. Sama seperti Amr ibn As. Sama seperti Muawiyah, itu satu trah ya. Namanya trah Al-Umawi. Kalau Ali Hashim. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa yang didapatkan oleh seseorang, pahala yang didapatkan oleh seseorang, balasan yang didapatkan oleh seseorang, manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi wanita, fa
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang dia dapatkan adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati sahihnya. Jadi istilah muttafaqun alaih sering mendengar Bapak Ibu? Sering ya? Itu kepanjangannya muttafaqun ala sihhatihi. Tapi kan kedawan ya. Nah, itu ditulis muttafaqun alaih gitu. Muttafaqun alaihi. Hi di sini apa? Kata ganti. Nah, kata ganti itu kalau dipanjangkan jadi muttafaqun ala sihhatihi, disepakati keabsahannya. Lalu disingkat dengan muttafaqun alaih. Rawahu imamal muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Dan beliau berasal dari Bukhara, itu daerah di mana? Utara Khurasan, utaranya Iran. Kalau nggak salah Tajikistan atau apa gitu ya. Daerah situ. Dan itu bukan orang Arab. Bahkan moyangnya Bukhari, Bardisbah, ini non-muslim. Kalau tidak salah dia agamanya Majusi. Al-Ju'fi al-Bukhari. Maka bisa jadi keluar dari non-muslim manusia yang bisa menjadi pahlawan bagi kaum muslimin. Manusia yang beliau menjadi guru bagi umat. Padahal moyangnya non-muslim. Wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, yaitu Muslim dalam sahihnya, sahih Muslim. Beliau berasal dari Bani Kushair dan itu termasuk suku Arab, tapi tinggalnya di Naisabur. Naisabur sampai sekarang namanya Naisabur, di Iran Naisabur ya, daerah Khurasan. Fi sahihaihima, dalam dua kitab sahih, alladzaini huma asahul kutubil musannafah, yang keduanya merupakan dua kitab tertulis yang paling sahih. Dan itu diterima oleh kaum muslimin. Tayyib. Ini berkaitan dengan Sahih Bukhari Muslim. Kita yang mungkin tidak punya muqaddimah tentang ilmu mustalah hadis, pokoknya ngertinya nih riwayat Bukhari, riwayat Muslim ya sahih gitu aja ya. Baik. Cuman begini jamaah, yang perlu untuk diperhatikan adalah saya boleh sebut dengan kalimat sembrono. Ada orang yang sudah berani dan terlalu sembrono dalam membuat hadis. Dan sering itu saya dapatkan. Ada hadis yang teks Arabnya itu tidak ada. Disebarkan lewat WA ya. Barang siapa ketika datang bulan Ramadan, maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang tidak minta maaf kepada si A, kepada si B, kepada si C, jangan terima puasanya atau bagaimana ya. Dalam kurung HR Bukhari, Pak. Dia itu ngasih dalam kurung HR Bukhari. Wong teks Arabnya saja nggak ada, Pak. Sehingga ini kalau disuruh minta, yang buat hadis pertama, yang nyebarin pertama, terus yang buat pertama, teks Arabnya kayak gimana sih? Nggak bisa, dia tulis sendiri. Pak. Zaman SMS dulu itu dikirim 3 kali, Pak. Panjang kan hadisnya. Karena SMS dulu kan maksimal 120 ya. 120 karakter. Itu dikirim 3 kali. WA tinggal broadcast ada di grup. Dia enggak malu menyantumkan HR Bukhari. Wong awam saya enggak ngerti ya. Ditelan apa adanya. Ngertinya ngisore HR Bukhari.
Makanya biasanya saya kalau ditanya tentang sebuah hadis, Pak, ini ada hadis kayak gini gimana? Pertama yang saya tanyakan, tolong carikan teks Arabnya. Mas, masuk aku takon yang Arab golek kok malah. Lah Pak, kalau nggak ada teks Arabnya, itu bukan hadis. Karena nggak ada Nabi bahasa Indonesia. Kalau nggak ada teks Arabnya, sudah paling gampang itu. Nggak mungkin hadis. Meskipun dikasih dalam kurung Bukhari, dalam kurung Muslim, dalam kurung Tirmidzi. Sebab orang sudah berani sembrono seperti itu. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kalau ini hadis mutawatir ini, Bukhari Muslim. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Dan orang yang menyebarkan berita dusta atas nama Nabi SAW, dia nggak buat ya. Orang ini buat, yang buat dikasih ancaman, silahkan ngapling neraka. Nah yang menyebarkan, yang ikut menyebarkan oleh Nabi SAW dikatakan, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan hadis dariku, maksudnya menyebarkan hadis, yura annahu kadzibun, dan dia punya dugaan kuat itu dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu di antara pendusta. Kalau ini hadisnya riwayat Muslim, ada di muqaddimah Sahih Muslim. Kalau depannya ditulis terjemahan dari itu. Nah itu bagus. Berarti teks Arabnya ada. Teks Arabnya ada. Nah, kalau teks Arabnya ada, kita masih bisa untuk ngecek apakah itu hadis sahih atau tidak. Teks Arabnya aja enggak ada. Terjemahan dari Sahih Bukhari. Bisa saja kan orang ngomong kayak gitu ya. Teks Arabnya gimana? Enggak tahu, Pak. Yang buat pertama siapa? Si A. Monggo jangan carikan teks Arabnya. Enggak ada. Saya ngawur. Nah, itu bahaya. Ya, makanya biasanya ada model hadis musiman. Nah. Dan tolong diwaspadai model hadis musiman. Biasanya saya nunggu kiriman hadis musiman itu dari Pak Keli biasanya. Pak Keli itu yang sering tanya ke saya, ngeten niki sahih napa mboten? Ini hadis musiman ini biasanya. Nanti Ramadan ada hadis musim Ramadan. Nanti Idul Adha, biasanya awal bulan ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu paling sering. Kemudian Rabiul Awal. Nah, yang pernah saya lihat ya. Ada kan hadis yang bunyinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, lanjutannya itu gimana Pak lanjutannya? Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka. Hadis ini diganti, bulan Ramadannya diganti Rajab. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Rajab. Di kesempatan yang lain, saya dapat diganti bulan Safar. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Safar. Ya iso rolas nek kaya ngene, Pak. Karena jumlah bulan ada 12. Itu diganti betul, Pak. Ini tahu saya, teks awalnya itu Ramadan, tapi diganti dengan bulan Safar, diganti dengan bulan Sya'ban, diganti dengan Masya Allah, menungso saja. Padahal ini dosa besar, ancamannya sangat besar, tapi orang kadang melakukan seperti itu dan dia tidak merasa bersalah. Ya Pak, memotivasi orang dalam beramal kan tidak apa-apa. Memotivasi monggo, tapi ngapusi bahaya. Dan tidak boleh ngasih motivasi pakai ngapusi. Gitu Pak. Ngasih motivasi dengan berbohong boleh nggak Pak? Hah? Apalagi dusta atas nama Nabi SAW. Kalau ngasih motivasi, kita banyak sekali hadis sahih yang berisi motivasi.
Cukup dengan itu. Al-Mundhiri sampai membuat kitab khusus dengan judul At-Targhib wat Tarhib. Itu isinya motivasi tok itu. At-Targhib itu kan motivasi, At-Tarhib artinya ancaman. Kumpulan hadis motivasi dan ancaman. Jadilah buku At-Targhib wat Tarhib. Kalau kita baca itu saja, insya Allah sudah cukup. Bahkan wis turah-turah. Maka sebenarnya yang jadi masalah orang itu gampang pengen menyebarkan sesuatu padahal dia tidak cross check terlebih dahulu. Karena itu Allah ajarkan ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita datang kepada kalian, Allah perintahkan apa? Tabayyun. Itu baru berita loh, Pak. Apalagi hadis. Karena berita kalau salah, kurungu-kurungu sampean lebih mana? Nah, misalnya ya, jangan ngomong ke Pak Ki katanya nikah lagi. Kalaupun itu hoax, ya, efek sampingnya apa, Pak? Paling bojone nesu ngono tok to. Nah, gitu. Tapi kalau dari Nabi SAW hoax, efek sampingnya ada orang yang salah dalam beramal. Makanya berita biasa dengan berita dari Nabi SAW itu nilainya berbeda. Wallahu a'lam. Sudah jam 6, Pak. Ampun. Nah, pripun nih? Sudah jam 6. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, agak kurang jelas suaranya. Karena mungkin maskaran ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya begini ya. Tidak semua tempat yang dipakai untuk sholat bisa disebut masjid. Tapi masjid adalah tempat khusus yang dipakai untuk ibadah, sholat, dzikir, dan seterusnya. Lapangan yang dipakai untuk sholat id itu bukan masjid. Sehingga nyembelih di lapangan boleh enggak? Boleh. Begitu selesai sholat, Nabi SAW langsung nyembelih. Maka kalau halaman-halaman masjid bluber jamaahnya ketika sholat id atau ketika jumatan sampai ke jalan-jalan, bukan berarti terus berubah jadi masjid karena pernah dipakai sholat. Masjid adalah bangunan masjid itu, sedangkan jamaah kalau bluber keluar ini karena keadaan yang masjidnya nggak cukup. Masjidil Haram ketika Ramadan sholat tarawih sampai mana? Misfalah itu Pak, jalan Misfalah nggih. Khalil Ibrahim itu sampai ke selatan mendekati jembatan. Itu jaraknya kurang lebih 1 kilo. Kebak Wong. Belum lagi yang daerah Jalan Ajiat. Juga penuh dengan orang. Tapi itu jalan. Dan tetap tidak dihukumi sebagai masjid, tapi dihukumi sebagai jalan. Karena Masjidil Haram enggak cukup untuk menampung sekian juta manusia. Sehingga nyembelih di
lapangan atau halaman depan masjid, apakah diperbolehkan? Insya Allah tidak masalah. Meskipun pernah dipakai untuk sholat karena jamaahnya nggak cukup. Tapi kalau di terasnya, apalagi di ruang utama, dipakai untuk nyembelih. Ada orang yang nyembelih sapi di teras masjid ya. Jegalnya itu, jadi sampai karena disiram air Pak itu. Licin kan, sapinya tiba ya lumayan. Darahnya kemana-mana itu di lantai masjid, ini tidak boleh. Karena ini darah ini najis dan tidak boleh secara sengaja menajiskan masjid. Nah, ada pertanyaan ya terkait apa kemarin Pak? Saya bacakan pertanyaan dari salah satu jamaah. Kalau di dunia akademik kan biasa ada resensi atau pengkritisan terhadap sebuah karya tulis. Terkait buku kajian kita yaitu Riyadhus Shalihin, adakah catatan kritisnya? Baik. Apakah ada catatan kritisnya? Karena ini buku hadis, maka catatan kritisnya adalah dari sisi masalah validitas hadis. Ada sebagian ulama yang meneliti hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi. Lalu dikasih catatan, ini statusnya sahih, ini statusnya dhaif, dan seterusnya. Sehingga studi kritis pada masalah tidak semua hadis yang dicantumkan oleh An-Nawawi dalam kitab sahihnya adalah hadis sahih. Meskipun penulisnya sendiri, beliau punya prinsip seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Imam Nawawi kan mengatakan, wa altazimu fihi alla adzkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Dan aku berkomitmen untuk tidak menyebutkan dalam buku ini kecuali hadis sahih. Mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat. Yang kami tambahkan dari kitab-kitab hadis yang terkenal, yaitu Kutubut Tis'ah. Ada 9 kitab hadis yang terkenal, kemudian terlebih khusus 6. 6 itu apa saja Pak? Sahih Bukhari, Muslim, dan 4 kitab sunan. 4 kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Lalu kalau Tis'ah berarti tambah 3. Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Sahih Ibnu Hibban. Jadi totalnya ada 9. Ini yang terkenal. Ada nggak Pak yang lain? Masih banyak. Ad-Daruqutni punya Sunan Ad-Daruqutni. Masih banyak ya. Nah, tapi tidak semuanya dimasukkan. Sehingga studi kritis dalam sebuah karya, termasuk karyanya An-Nawawi ada. Dan termasuk yang jenengan pakai itu di bawahnya ada tulisan apa? Tahqiq. Tahqiq ada tulisan tahqiq. Oh, golein apa? Hah? Tahqiq. Tahqiq sinten tahqiqnya? Nah, kalau ada istilah tahqiq itu diteliti ulang. Kalau dalam karya tulis namanya tahqiq. Orang ini melakukan tahqiq untuk kitab A, tahqiq untuk kitab B. Nah, itu diteliti ulang. Bagi mereka yang melakukan tahqiq, jika ada yang perlu dikomentari, dikomentari. Kalau ada yang perlu dikomentari, dikasih komentar. Kadang dikasih sedikit penjelasan. Itu fungsi dari tahqiq. Nah, takhrij itu meneliti keabsahan, validitas tadi ya. Sehingga misalnya disebutkan hadis ini riwayat ini. Tapi menurut ulama yang lain status hadis ini dhaif. Menurut ulama ini sahih, menurut ulama ini dhaif. Sehingga disebutkan ikhtilaf dalam penilaian nilai keabsahan. Itu contoh studi kritisnya. Begitu?
Kalau seperti itu coba nanti kita telusuri Pak ya. Saya belum melihat sampai keseluruhan dan beliau berkomitmen semuanya sahih. Sahih menurut An-Nawawi, meskipun bisa jadi dhaif menurut ulama yang lain. Ada nggak sampai tingkatan hadis palsu? Wallahu a'lam. Nah, puncak apa? Insyaallah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan Riyadhus Shalihin. Ini baru hadis pertama, Pak. Jumlahnya ratusan. Sabar nggih, Pak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.